Smart FM, the spirit of Indonesia. Dirgahayu ke-77 Republik Indonesia. Kembali Anda ikuti liputan khusus Smart FM Network. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Baik, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam rangkaian program Liputan HUT ke-77 Republik Indonesia hari ini Rabu 17 Agustus 2022 dengan mengusung tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat bersama saya Daniel Adam. Dan tentunya hari ini kita akan mengajak Anda untuk menuju kota Surabaya karena di sana sudah hadir rekan Budi yang akan memberikan laporan langsungnya. Selamat siang rekan Budi. Halo, selamat siang rekan Daryl, apa kabar? Salam sehat juga. Alhamdulillah sehat. Gimana rekan Budi, sehat ya? Alhamdulillah sehat, meskipun beberapa teman sudah ada yang agak sedikit batuk-batuk ya karena flu. Karena perubahan cuaca. Kemarin beberapa hari, 3 hari itu hujan berturut-turut di Surabaya, Daryl. Tapi turunnya pas tengah malam subuh gitu ya, tapi siangnya panas gitu. Itu jalan sampai 3 hari itu. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk terus memberikan kontribusi terbaik buat bangsa ini. Baik, pastinya. Budi, kalau tadi melihat beberapa daerah sudah memberikan laporan langsungnya tentang momentum detik-detik peringatan proklamasi, sekaligus juga pengerekan bendera merah putih. Apakah mungkin berkenan sedikit memberikan selayang pandang tentang hal yang sudah dilakukan oleh kota Surabaya pada pagi hari tadi? Ya, baik, terima kasih Daryl dan Smart Listener dimanapun berada. Memang hari ini jadi momentum yang luar biasa dalam kegiatan konteks Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dengan mengangkat tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Dan kalau di Surabaya atau di Jawa Timur itu ada 2 ikonik karena kebetulan Surabaya menjadi provinsi Jawa Timur, Surabaya menjadi ibu kota provinsi Jawa Timur, sehingga ada 2 momentum pelaksanaan detik-detik proklamasi. Dalam hal ini juga termasuk kegiatan seremoni upacara bendera kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, dan satu tempat yaitu di Gedung Negara Gerahadi, dan satu tempat di mana saat ini saya berada yaitu di Balai Kota Surabaya. Kalau Smart Listener bisa melihat, ini saya tampilkan tampilan layar tampak depan. Di sini juga tersedia, masih belum dibongkar, artinya ada booth-booth. Ya, di sini adalah booth dari Wali Kota Eri Cahyadi dan juga Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Dengan biasa nanti pagi ini digunakan sebagai para peserta untuk digunakan sebagai foto booth, dan ini masih ada. Dan ini tampilannya kalau saya amati menggunakan tampilan 3 dimensi. Jadi ini fotonya bisa dipegang ya. Jadi orang bisa sembunyi di balik fotonya. Jadi tapi dilihat kalau dari tampil depan sepertinya ini tempelan atau seperti gambar. Tapi kalau jauh lebih dekat, ini sebenarnya tampilan yang gambar yang terpisah gitu ya. Jadi seperti ini tampilannya. Ya, jadi seperti ini booth-nya. Jadi ini tampilan gambar yang terpisah dalam satu leveling booth gitu ya. Jadi termasuk posisi dari Wakil Wali Kota Surabaya Bapak Armuji ini juga dijadikan booth pada kegiatan pagi tadi. Sementara itu sahabat Sonora juga Smart Listener juga saya sampaikan juga bahwa kegiatan saat ini di beberapa tempat di kota Surabaya juga masih dalam proses penataan ulang. Ini seperti yang sekarang Smart Listener bisa saksikan, beberapa kursi yang ada di balai kota ini sekarang dalam proses untuk ditata ulang atau diambil lagi. Tadi ini banyak rangkaian bunga dan taman-taman itu, kemudian di ujung sana itu juga terpasang, namun sekarang ini dalam proses untuk pengemasan atau pengambilan lagi oleh pihak pemerintah kota. Pun demikian, sekarang ini di Jalan Gubernur Suryo, di Jalan Gerahadi, beberapa saat sebelum saya ada di balai kota ini, juga dilakukan penataan ulang, artinya beberapa taman itu kemudian mulai diambil lagi, dibongkar lagi, ditata lagi seperti awalnya, sehingga proses sterilisasi jalan masih berlangsung di sekitar Gubernur Suryo, karena jaraknya antara balai kota tempat saya sekarang berada dan Gubernur Suryo itu mungkin kalau berjalan mungkin nggak lebih dari 5 menit ya perjalanan menggunakan kendaraan, jadi sangat dekat sekali dan satu lokasi. Sementara tadi pagi di Surabaya, di balai kota ini, detik-detik proklamasi dilakukan sejak mulai jam 7 undangan. Jadi ada undangan untuk A, B, C, itu
disesuaikan dengan tempat masuk dan aktivitas para level perparkiran untuk memudahkan, di mana aktivitas dan juga pembukaan detik-detik proklamasi atau upacara bendera tadi dibuka pada jam 7 dan Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, bertindak sebagai inspektur. Pun demikian yang ada di Gedung Negara Gerahadi dengan waktu yang sama, dengan alokasi yang sama, dengan tempat yang berbeda meskipun jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi yang berbeda ini Smart Listener dapat saya sampaikan bahwa khusus untuk tahun ini dari peringatan proklamasi kemerdekaan ke-77 itu momentumnya beda. Kalau setahun dan apalagi 2 tahun yang lalu itu dilakukan dengan hybrid atau mungkin sekian persen dilakukan dengan luring dan daring. Tapi pada saat ini semua kegiatan bisa dilakukan secara langsung. Pun demikian ada beberapa yang berbeda dengan tahun yang lalu adalah Pemkot memberikan undangan, Daryl. Jadi ada 100 undangan masyarakat umum, tapi daftarnya harus lewat online beberapa hari yang lalu melalui kanal pemerintah kota untuk bisa hadir langsung dan free secara gratis cuma-cuma. Dan ini antusias warga sejak pagi tadi juga terlihat begitu antusias. Bahkan pemerintah kota menyediakan tenda khusus seperti yang ada di tempat saya ini khusus untuk beberapa tamu undangan masyarakat umum yang datang, selain juga tamu-tamu spesial, misalnya veteran, kemudian para stakeholder, para pimpinan tertinggi lembaga dan institusi yang ada di Kota Surabaya, meliputi juga perwakilan DPRD Kota Surabaya dan lainnya, termasuk para stakeholder dan juga Forkopimda Kota Surabaya. Sementara sepanjang kegiatan pelaksanaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, baik yang ada di Balai Kota maupun di Gedung Negara Gerahadi, semua berjalan lancar dan cuaca di Kota Surabaya sejak pagi hingga saat ini saya berada cukup cerah dan sekarang ini cenderung panas. Ya. Hal lain juga sebelumnya kemarin Smart Listener, Wali Kota Surabaya juga telah mengukuhkan 99 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang seremoni acaranya sudah digelar di lantai 6 Gedung Geraha Sawung Galing Pemkot Surabaya yang ada di belakang saya. Ini tempatnya, gedungnya, dan anggota Paskibraka yang sudah bertugas sepanjang hari ini telah menjalankan mandatnya sebagai petugas upacara pada perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 di Balai Kota pada hari ini atau sejak pagi dan siang nanti, menjelang siang tadi. Sementara itu Wali Kota juga sempat mengatakan bahwa anggota Paskibraka ini menjadi satu hal yang tidak mudah, tidak hanya sekedar baris berbaris dan mengibarkan bendera, tapi juga dipesankan bagaimana mereka juga bisa mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dari arti Sang Merah Putih. Dan menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan anggota Paskibraka ini merupakan orang-orang pilihan yang diharapkan juga dapat meneladani jiwa-jiwa kepahlawanan dengan semangat bendera merah putih, sekaligus tentunya dapat memberikan contoh dan perubahan yang terbaik untuk arek-arek Surabaya, itu istilah khasnya. Dan kemudian tadi malam Wali Kota juga secara khusus mengundang para veteran, para pejuang yang sekarang ini juga masih ada di Kota Surabaya. Ada sekitar 200 orang di dalam kegiatan malam tasyakuran dan doa bersama yang ada di sekitar tempat kediaman Wali Kota di Jalan Sedap Malam atau di samping rumah kediaman Wali Kota. Jaraknya juga tidak terlalu dekat atau ada di sebelah kiri saya. Jadi ini ada depan saya ini pintu keluar dan ada di posisi kiri saya. Ini adalah tempat kediaman Wali Kota yang semalam juga digunakan sebagai acara doa bersama atau malam tasyakuran dengan tokoh-tokoh lintas agama, termasuk juga mengundang para veteran yang diberikan kesempatan untuk potong tumpeng, makan, bercengkrama, dan mendongeng soal beberapa cerita masa lalu ketika Surabaya dalam masa-masa perjuangan yang kemudian turut memberikan bekas dan saksi hidup yang masih ada sekarang ini, termasuk beberapa situs-situs yang sekarang ini juga masih bisa dilihat seperti Jembatan Merah dan lainnya. Itu dia. Dan untuk kegiatan aktivitas masyarakat selama hari Rabu ini kesannya seperti hari Minggu, Daryl. Jadi jalan-jalan sepanjang perjalanan itu sepi, lenggang. Tapi pada pagi hari itu banyak orang sekitar jam 5, jam 6 itu banyak yang bersepeda, Daryl. Karena jalan-jalan protokoler itu kan banyak yang ditutup. Semalam juga mungkin banyak warga yang tasyakuran sehingga agak berat ya untuk bangun pagi, sehingga aktivitas di pagi hari tidak begitu banyak seperti biasanya, hanya komunitas-komunitas sepeda dan aktivitas mereka yang mungkin berangkat ke tempat untuk menjalankan upacara bendera pada momen 17 Agustus ini. Jadi sampai siang hari ini saya lihat
jalan-jalan di kota Surabaya juga masih terlihat lengang, jalan-jalan umum juga masih lancar-lancar saja, landai-landai saja, karena juga aktivitas masyarakat mungkin juga selama 2 tahun ini sudah mungkin terbiasa aktivitas di rumah atau mereka melakukan perjalanan ke luar kota begitu dari. Baik, baik. Rekan Budi, satu pertanyaan terakhir, Rekan Budi, apakah mungkin nanti ada satu agenda khusus yang melibatkan masyarakat sekitar untuk memperingati HUT ke-77 ini? Ya, kalau agenda khusus dari masyarakat Kota Surabaya ini tampaknya masih belum. Tapi kemarin itu di Pantai Ria Kenjeran sempat dilakukan kegiatan bersih-bersih bersama warga sekitar. Itu rangkaian kegiatan ya Derila menuju ke 17 Agustus. Jadi sudah dilakukan kemarin-kemarin sekitar 2-3 hari atau bahkan seminggu yang lalu. Itu rangkaiannya sudah dilakukan seperti bersih-bersih Pantai Kenjeran. Itu dilakukan oleh beberapa anggota TNI Angkatan Laut, kemudian warga lokal sekitar, warga Surabaya untuk bersih-bersih sampah yang biasanya tersisa di tepian Pantai Ria Kenjeran atau di sekitar Pantai Kenjeran sana, yang kemudian dilakukan bersih-bersih. Itu adalah kegiatan mungkin aktiviti masyarakat yang sempat terekam beberapa saat kemudian, saat kemarin. Selain itu, saya juga sampaikan bahwa setelah vakum 2 tahun akibat pandemi ini, perlu sahabat Smart Listener ketahui juga bahwa Surabaya Great Expo 2020 ini akan digelar kembali, Daryl. Oke. Jadi kegiatan Surabaya Great Expo 2022 ini kembali akan digelar untuk upaya memulihkan kegiatan ekonomi, dan nanti kegiatan ini setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID akan digelar dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya juga, JKS ke-729, sekaligus dirangkai dengan HUT RI ke-77 yang telah di-launching oleh Wali Kota Surabaya di Balai Kota pada hari Rabu kemarin tanggal 10, dan pameran nanti akan berlangsung di Grand City pada 24 hingga 28, hanya sekitar 5 hari, dan ini khusus untuk memulihkan ekonomi Surabaya karena nanti akan melibatkan sekitar 2.000 UMKM yang akan diundang secara khusus. UMKM ini akan memberikan pameran bertaraf nasional yang ke-11 kalinya, yang mengundang banyak dari daerah-daerah di luar Surabaya juga hadir untuk memasarkan produk-produk UMKM-nya dengan target 25.000 pengunjung dari sekitar 2.000-an peserta UMKM melalui produk-produk yang ditawarkan. Dan perlu diketahui bahwa produk-produk yang nanti akan dipamerkan adalah produk-produk yang sudah lolos dan lulus kurasi yang dilakukan oleh para kurator, sehingga itu menjadi produk-produk unggulan sebagai representasi produk di Surabaya atau representasi produk di Jawa Timur. Dan itu nanti akan menggerakkan UMKM, temanya menurut Wali Kota, agar bisa menggerakkan kembali UMKM dengan mengangkat tema UMKM Kuat Surabaya Hebat melalui produk yang sudah dikurasi sebagai produk UMKM unggulan Kota Surabaya. Nanti ada sekitar 144 stand dari 144 stand pameran ini. Menurut informasi terakhir yang saya update itu sudah 80% sudah terdaftar, sudah mendaftar, dan ini nanti untuk menarik para buyer, traders yang dan juga investor dalam usaha untuk memperluas jaringan pasar nasional dan tentunya pasar global. Dan produk yang dipamerkan nanti mulai fashion, craft, kemudian produk-produk perbankan, peralatan rumah tangga, makanan, kemudian produk online dan medical tourism dengan peserta dari berbagai instansi dan lembaga selama 5 hari nanti. Baik. Dari Rekan Budi, terima kasih banyak lengkap sekali informasi yang disampaikan, dan kami berharap bahwa antusiasme warga Surabaya yang begitu sangat luar biasa ketika dibuka kembali kesempatan untuk bisa berkumpul ini tidak begitu saja dilengahkan, tetap harus menjaga kesehatan. Dan kami ucapkan terima kasih rekan Budi, salam sehat selalu, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Daryl. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Salam Merdeka. Tokoh Surabaya. Merdeka. Oke, baik. Seperti demikian perbincangan saya singkat bersama dengan rekan Budi yang langsung melaporkan dari Surabaya. Dan tinggal satu kota terakhir, yaitu kota Jakarta. Sesaat lagi kami akan memberikan laporan lengkapnya dalam program liputan khusus HUT ke-77 Republik Indonesia, Rabu 17 Agustus 2022. Tetaplah bersama kami dalam liputan khusus Smart FM Network. Dirgahayu ke-77 Republik Indonesia. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.